Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Memandang saya ke atap, terbayang padang Arafah. Begitulah kenikmatan nanti mereka semua di sana. Dan kita pada tanggal 9 itu nanti mereka melaksanakan wukuf, kita di tanah air melaksanakan puasa Arafah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa Arafah insyaallah. Maka menjawablah mulut labbaik Allahumma labbaik, meneteskan air mata haru karena panggilan ini tak semua orang bisa menjawabnya. Sudah berapa tahun Pak Haji mendaftar? Sudah 5 tahun Pak Ustadz. Tapi tambah Covid 3 tahun, 8 tahun. Di beberapa daerah tadi malam di Purwakarta saya tanya, berapa lama Pak sekarang berangkat? 23 tahun. Depok, Pak Sekda Depok saya tanya, 23 tahun. Di beberapa daerah 30 tahun. Jangan putus asa. Storkan ONH, bayar, tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Sementara berangkat, tetap berangkat umrah. Boleh umrah sebelum haji Pak Ustaz? Boleh. Nabi 4 kali melaksanakan umrah sebelum haji sebagai geladi nanti supaya haji mudah. Cari rezeki, cari duit banyak-banyak, tujuannya supaya sampai ke tanah suci. Andai meninggal sebelum berangkat, niatnya sudah sampai. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Poin yang ketiga, ibadah haji ini kalau tidak direnungkan maknanya, orang bingung. Sampai sana mutar-mutar, lari-lari, lempar-lempar, kemah-kemah. Apa ini ibadah haji? Maka ada makna-makna. Tawaf diawali dari Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad, berputar terus tak pernah berhenti. Begitulah hidup. Dulu yang berputar di dunia ini kakek kita, meninggal mereka ayah kita, meninggal mereka sekarang kita, meninggal kita nanti anak kita, meninggal anak kita cucu kita. Maka mudah-mudahan anak cucu kita semuanya beriman sampai hari kiamat. Maka doa Nabi Ibrahim, Rabbaj'alni muqimas shalah, jadikan aku orang yang menegakkan salat, wa min zurriyati, sampai anak cucuku. Dan ketika berputar itu ucapannya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa idkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu, saya Ustadz duit ada, cuman berat mau berangkat ini karena belum hafal doa putaran 1, putaran 2, putaran 3, putaran 4, putaran 5, putaran 6, putaran 7, enggak usah dihafal. Nanti ditengok di sana, enggak bisa juga karena orang ramai. Tutup bukunya, tasbih subhanallah walhamdulillah. Andai ada jamaah yang tidak baca doa sama sekali, mulutnya diselasiban dari awal sampai akhir, hajinya tetap sah. Haji apa namanya? Haji selasiban. Ini nggak baca doa. Nah, sampai begitulah ibadah haji itu, tidak berat. Beda sama sholat. Sholat kalau tidak baca Fatihah tidak sah. Kalau haji nggak ada bacaannya. Yang penting niat. Labbaik Allahumma hajjah, sah. Saya kalau ngajarkan niat haji nggak panjang-panjang, 3 aja. Labbaika Allahumma hajjah, sah. Cukup. Habis itu diam aja. Haji apa namanya? Haji diam. Lalu setelah itu sa'i dari Safa ke Marwah. Suaminya Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ismail. Perempuan ini mulia, namanya Hajar. Lari ke atas bukit Safa, nggak ada air. Lari ke atas bukit Marwah, tidak ada air. Tapi dia tak putus asa. Ternyata air itu bukan dari tumitnya, tapi dari tumit anak kecil yang belum pandai berjalan. Air itu sudah diminum orang 4000 tahun, tidak habis sampai sekarang. Zam-zam, zam-zam. Ibrahim itu pindah dari Babilonia ke Mesir, Babilonia ke Palestina tahun 1850 sebelum Masehi. Sekarang sudah 2023. 4000 tahun yang lalu umur air Zam-Zam. Tak kering sampai sekarang. Sumur kita asal kemarau kering. Begitulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dari tumit anak kecil yang belum pandai berjalan. Tapi Allah tidak berikan itu sebelum ada sa'i. Sa'i artinya usaha dan ikhtiar. Berusahalah, walaupun bukan dari usahamu itu rezeki datang. Rezeki itu justru datang dari tapak tumit kaki anak yang belum pandai berdiri. Setelah itu pergi ke padang Arafah.
Di padang Arafah adalah miniatur padang mahsyar, bukan padang panjang, padang mahsyar. Di saat itu kita akan dibangkitkan. Tidak ada yang pakai jas, tidak ada yang pakai dasi, tidak ada yang pakai baju daerah. Yang dipakai hanya 2 helai kain kematian. Perempuan memakai pakaian putih kematian. Maka orang yang sudah beribadah haji, dia memang betul-betul siap mati. Hidupnya hanya inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Habis itu dia pun pergi dari padang Arafah menuju Muzdalifah, mabit dari Muzdalifah ke Mina. Sampai di Mina dia melontar jumrah ula, wusta, aqabah. Pas tiang kita 3, ula, wusta, aqabah. Setan datang kepada Ibrahim. 86 tahun kau tunggu anakmu ini lahir. Sekarang anakmu mau disembelih. Ibrahim lulus. Datang ke istrinya, Hajar, kau yang mengandung anakmu susah. Kenapa anakmu mau disembelih? Lulus. Datang dia kepada Ismail. Ismail pun lulus. 3. Ibrahim, Ismail, Hajar. 3-3-nya lulus. Itulah maka kita lontar 3 jumrah. Simbol, bukan melontar setan. Banyak juga jamaah yang tidak paham, dianggapnya melontar setan. Diambilnya batu, sunnah batu seujung kelingking. Diambilnya batu sebesar batu gilingan. Inilah setan yang menggoda saya dulu Pak Ustadz. Berapa banyak orang melontar setan sambil kesetanan. Setelah dilontar setan, balik ke tanah air berteman lagi dengan setan. Kata setan, dulu kau melontar aku bukan main. Sekarang kau juga yang mengajak ingin melanjutkan MOU ini. Kau yang mengakhiri, kau yang memulai. Lalu kemudian setelah itu tawaf lagi, sa'i dan tahallul. Tahallul, cukur rambut habis. Kenapa? Karena orang yang pulang haji kayauma waladathu ummuh, seperti lahir dari rahim ibunya. Keluar dari perut ibu dengan rambut yang baru. Begitu jugalah keluar dari ibadah haji, suci, bersih, tanpa noda, tanpa dosa. Maka kain yang sudah putih jaga baik-baik. Menjaga kain putih dengan kain berwarna tak sama. Kain putih itu sedikit aja noda langsung kelihatan. Itulah kenapa baju saya tidak putih malam ini. Artinya apa? Kalau pakai baju putih sedikit aja nampak langsung. Menetes kopi langsung nampak. Minum menetes nampak. Begitu digeser makin nampak. Gak jadi acara. Malu bawa baju padahal kopi bukan najis. Malu menghadap orang banyak hanya karena bajunya kena noda. Tapi tidak malu menghadap Allah dengan tubuh yang bergelimang dosa. Maka setelah ibadah haji, bersih sebersih-bersihnya. Saudara kita bersih, kita pun juga ikut bahagia. Mudah-mudahan kita pun juga bisa bersih insyaAllah. Yang keempat, Nabi Ibrahim dan Ismail ditugaskan Allah mensucikan rumah ini untuk 3 orang. Lit-ta'ifin, orang yang banyak tawaf. Wal-akifin, untuk orang yang banyak iktikaf. War-rukka'is sujud, banyak ruku dan sujud solat sunat. Maka selama di Masjidil Haram nanti perbanyak 3. Yang pertama akifin, banyak-banyak tawaf. Ta'ifin, tawaf. Masuk masjid, tawaf, 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 tawaf. Yang kedua akifin, iktikaf berlama-lama di masjid. Ruka'is sujud, banyak ruku sujud. Salat tahiyatul masjid, salat qabliyah, salat ba'diyah, salat isyraq, salat awabin, salat sunat hajat, salat sunat kalau masuk malam, salat sunat tahajud, salat sunat witir, salat sunat mutlak, salat sunat apapun namanya yang baik-baik, maka diperbanyak. Tempelkan kening ke lantai. Lantai-lantai Masjidil Haram itu akan bersaksi nanti di hadapan Allah. Pada saat mulut tak dapat berkata, disitulah kita dibela oleh tanah suci yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang kelima, perbanyaklah doa. Karena ketika di padang Arafah itu banyak orang menyia-nyiakan malam yang paling mulia sepanjang malam. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, gak tahu kapan. Yang penting 30 malam salah satunya. Tapi kalau siang, bukan siang Ramadan. Siang yang paling mulia adalah siang tanggal 9 Zulhijjah. Disitulah malaikat paling banyak turun. Kami di Bandung, di Pekanbaru, hanya mampu berdoa dengan puasa Arafah. Bapak beserta rombongan nanti berdoa di padang Arafah. Dari mulai tergelincir matahari zuhur, sholat jamak takdim, dengarkan khutbah Arafah, sampai asar tidak sholat lagi karena sudah jamak takdim, sampai tenggelam matahari, sholat maghribnya jamak takdim dengan isya, menyatukan siang dan malam. Jadi puncak wukuf itu adalah Al-Hajju Arafah. Andai ada jamaah yang tidak bisa bergerak, tetap dibawa pakai ambulan, dibuka kapnya. Kalau tawaf bisa didorong.
Melontar jumrah bisa dibayarkan, tapi untuk wukuf di padang Arafah nggak bisa digantikan. Dibukakan kapnya, tutupkan lagi. Kata-kata Nabi, al-hajju Arafah. Maka di padang Arafah itu banyak zikir, karena banyak orang yang nanti di padang Arafah tidak berzikir. Lalu apa? Video call. Perbanyak zikir, istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100, tasbih 100, tahmid 100, takbir 100, al-fatihah 100, kul huwallah 100. Boleh pakai 100 ini? Boleh. Mana dalilnya? Karena sahabat Nabi sebelum tidur bertasbih alfa uqdah, 1000 simpul. Abu Hurairah sebelum tidur malam bertasbih 1000 simpul tali dia simpul. Itulah dalil boleh pakai angka. Yang mau pakai 1000 silakan, pakai 2000 silakan. Tapi jangan hanya karena mau ngejar angkanya banyak lalu hurufnya nggak jelas lagi. Zikir kita yang banyak itu untuk kita dengan Allah, bukan untuk setelah banyak-banyak lalu dipoto. Alhamdulillah udah 1000. Kamu berapa guys? Ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah poin berlaku manasik malam ini untuk yang akan berangkat maupun kita semua yang akan berangkat tapi masih lama lagi. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan saudara kita yang akan berangkat sahibul bait, sahibul hajat beserta keluarga dimudahkan, disehatkan, dikuatkan, dapat haji mabrur, dan kita yang akan berangkat dibukakan rezeki, dibukakan pintu hati, dibukakan pintu-pintu kebaikan. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.